kabar kalian semua? Saya Alin Lee. Saya akan membuat hari ini menjadi hari yang sangat-sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kalian sedang mengklik video yang paling membuat hati enak, yang paling membuat hati itu nyaman. Karena hari ini aku akan membuat make up dan kalian akan have a good time with me today. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review foundation dan concealer. Oke, ada dua. Satu foundation dari L'Oreal Infallible Pro Matte dan Maybelline Fit Me Concealer. Nah, gue itu baru membelinya tuh 2 hari lalu dan pengen gue coba hari ini. Sekalian gue membuat suatu reaction tentang foundation dan concealer ini. Tapi sebelum kita mulai, gue tuh pengen curhat sedikit loh pemirsa. Jadi kan gue memulai video yang khusus untuk makeup ini kan sudah 2 kali ya, udah 2 video yang udah gue upload dan gue itu udah ngeliat respon kalian, respon baik, respon buruk dan pokoknya semua respon deh udah gue lihat. Terus gue tuh tahu banget kalau gue itu tipe yang lebih cantik kalau gue itu natural. I get it, yes it's true. Kalian tuh nggak salah gitu. Cuman di sini itu kan kita itu pengen playing with makeup. Jadi kalau setiap kali gue membuat makeup tapi makeupnya natural terus, karena muka gue ini cocoknya hanya dengan makeup natural gitu ya pemirsa. Yang ada nanti kita boring. Nah, yang gue inginkan di sini bukan untuk gue yang harus terlihat cantik setiap videonya, cuman gue tuh pengennya itu ya kita playing with makeup terus kita nyobain kayak palette eyeshadow, terus kita aplikasikan sebanyak mungkin warna yang bisa kita aplikasikan untuk melihat apakah eyeshadow itu bagus atau jelek. Terus ternyata di tempatnya atau di paletnya warnanya seperti ini, ternyata di mata itu warnanya seperti itu. Sebenarnya goal gue itu seperti itu aja sih. Goal gue itu nggak seperti yang gue mesti cantik nih di setiap videonya. Kalau goal gue seperti itu, pasti yang gue lakuin itu adalah gue akan selalu melakukan eye makeup yang natural always. Terus kalau kalian buka Instagram yang kontennya tentang eye makeup yang kayak semua warna dimasukin, yang kayak all crazy color mereka buat, pasti rata-rata mereka itu hanya menunjukkan bagian mata aja. Karena kalau mereka menunjukkan seluruh bagian wajah, pasti mostly modelnya itu akan terlihat serem. Dan itu yang terjadi pada gue. Jadi please be smart. Kalian tahu di sini gue itu cuma mau buat konten tentang makeup, tentang beauty untuk experience it, bukan untuk kayak gue tuh harus cantik terus. It's not like that sayang. Goal gue, I just want to play with makeup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat dulu apakah yang mereka tawarkan dari L'Oreal Paris Infallible Pro Matte. Oke. Benefitnya, foundation paling disukai yang dijual di toko kosmetik dan obat. Melawan semua musuh makeup, matte dan memukau, bebas minyak sepanjang hari, tekstur seringan udara. Oke. Tapi mereka nggak tulis coveragenya full coverage atau enggak. Oke, berarti mereka menjanjikan kalau hasilnya ini akan menjadi matte banget dan kita akan bebas minyak dan tekstur yang sangat ringan. Next, kita lihat yang Maybelline Fit Me Concealer. What they offer to us. Oke. Concealer dengan coverage tinggi dengan hasil natural untuk tampilan fresh. Tersedia dalam 5 shade. Benefitnya, coveragenya tinggi, we will see later. Dengan formula ringan yang membuat kulit tetap dapat bernafas. Concealer adalah senjata ampuh untuk tampil flawless. It's good. Janji adalah janji, tapi mari kita buktikan apakah janji yang mereka berikan kepada kita itu benar atau tidak. Let's dive into the facts. Yes, langkah pertama yang akan aku gunakan adalah primer, karena kalau kita tidak nge-primer muka kita, yang ada nanti makeup kita tidak bertahan lama, foundation kita gampang lepas. Lepas masker kali ya. Nah, yang aku gunakan adalah primer dari Bobbi Brown seperti biasa.
Tapi nanti aku pengen coba lagi deh primer yang lain. Siapa tahu ada yang lebih bagus daripada Bobbi Brown ini. Tapi at the moment I really love this primer. Karena apa? Karena gue tuh ngerasa kulit gue tuh jadi lembab, terus wanginya itu loh yang paling aku senengin. Wanginya itu fresh banget, cocok banget buat kulit kalian yang kering ya pemirsa. Yes, sekarang kita akan langsung melihat apakah L'Oreal Infallible Pro Matte ini benar-benar memberikan apa yang mereka tawarkan pada kita. Mari kita lihat pemirsa. Maju. Dan shade yang aku gunakan adalah shade 107 Fresh Beige gitu. Oke. Dan aku akan mengaplikasikannya menggunakan beauty blender. Oke. Mari kita lihat apakah dia akan memberikan magic kepada kita. Oke. Daripada kita lebih lanjut lagi, dari tap-tapan pertama itu benar-benar full coverage. Oke. You guys have to know this foundation is full coverage. Dan biasanya foundation yang hasilnya matte itu dia tuh cepet banget kering. Jadi kita itu di saat kita mengaplikasikannya, tangan kita itu harus cepet ya pemirsa. Bener-bener ini full coverage banget, parah sih, suka banget ya. Tuh, full coverage girl. Jadi buat kalian yang bener-bener suka dengan foundation yang full coverage, kalian bakal suka banget dengan L'Oreal Pro Matte ini. Nah, foundation ini tidak ada bau-bau parfumnya ya pemirsa, jadi benar-benar plain. Jadi buat kalian yang suka dengan yang namanya wangi-wangian, kalian tidak akan mendapatkannya dari L'Oreal Pro Matte ini karena nggak ada parfumnya ya. Ini semuanya komennya menurut saya ya. Jadi 107 ini jatuhnya agak-agak ke kuning-kuningan gitu ya. Ini cocok banget buat kulit-kulit wanita Indonesia. Jadi dia itu nggak putih, finishnya itu kuning. Bener kan? Cepet banget keringnya pemirsa. Parah sih. Nah, setelah gue mengaplikasikannya di wajah dan leher gue itu ngedapet kesimpulan awal ya. Kesimpulan awalnya itu sangat gampang banget untuk di blend. Terus foundation L'Oreal ini matte-nya cepet banget, bukan matte-nya cepet banget sih, lebih keringnya cepet banget, tapi bener-bener rasanya tuh matte, terus rasanya itu bener-bener kayak light gitu. Jadi benar-benar yang mereka bilang itu benar ya pemirsa. But the coverage is high, is full coverage ya. I love this foundation so far. Okay, next kita punya Maybelline Fit Me Concealer. Mari kita lihat apakah mereka juga sama seperti yang mereka tawarkan di website mereka. Dia ini tipe yang gimana ya? Agak-agak liquidy gitu ya pemirsa. Oke. Dan kita akan tahu kekuatannya setelah kita ngeblend. Mari kita blend pemirsa. Apakah benar kalau coveragenya tinggi? Oke. Mereka ini gampang banget di blend, baru berapa detik aja udah bagus ya, langsung nyerap gitu. Oke, apakah it's high coverage? Yes, karena hitam di bawah mata gue itu tidak terlihat lagi. Oke. Dan
ini cocok banget jadi senjata kalian untuk di makeup kit kalian, karena satu, harganya itu murah. Kayak Maybelline, L'Oreal gitu tuh kayak drugstore kan, itu masuknya drugstore kan, dan harganya itu affordable banget dengan hasil yang tidak kalah dengan foundation dan concealer yang high end di luar sana pemirsa. Oke. Tapi aku masih punya final thoughts ya, jadi ntar setelah gue menyelesaikan segalanya, gue akan melihat apakah mereka ada cracking-crackingnya atau gimana gitu. But so far, I love it. Terus, mari kita shading. Hari ini gue nggak pengen shading tulang pipi gue, yang gue pengen shading hanya hidung gue dengan teknik makeup gue di zaman gue masih kuliah dulu. Jadi di spons kayak gini. Terus langsung gue garis gitu pemirsa. Langsung gue garis dari bawah, terus dibawa ke atas gitu. Terus tinggal kita blend ke bawah. Jadi hasilnya itu pasti lurus gitu. Gue nggak tahu kenapa gue bisa menggunakan teknik seperti ini, cuman I don't know, waktu gue kuliah dulu gue tekniknya seperti itu, nggak menggunakan kuas. By the way, sekarang perkembangan makeup yang dulu dengan sekarang itu amat sangat berubah ya pemirsa. Dulu itu kayaknya teknik makeup itu seperti pakem, tapi sekarang teknik makeup itu udah kayak gimana ya? Banyak orang yang menciptakan teknik-teknik makeup baru, jadi sangat-sangat membantu banget di saat kita suka ngeliat video-video di YouTube para beauty blogger. Itu benar-benar memberikan inspirasi loh. Kalau gue sih, tapi nggak tahu buat kalian. Terus karena corona ini kan, jadi kalau kalian belanja itu mau kayak foundation kan biasa harus kita tester gitu ya kan. Nah sekarang itu kan udah nggak ada lagi yang namanya tester karena takut bisa menyebar lewat situ kan. Makanya sekarang itu komen-komen atau review-review dari para beauty blogger itu amat sangat membantu. Kalau menurut gue itu amat sangat membantu, karena kita nggak bisa kita itu nggak bisa nge-swatch di tangan kita lagi. Dan kalau gue sih rasanya karena tester itu sangat-sangat perlu ya sebelum kita membeli. Takutnya warnanya nggak cocok atau gimana. Seharusnya ini ide aja buat para produsen makeup. Kalian itu harus buat kayak tester tapi dalam bentuk sachet. Jadi satu orang dapat satu sachet langsung digunakan aja. Jadi kita nggak menggunakan satu tempat yang sama gitu. Ya nggak sih? Makanya untuk kayak kalau aku mau beli alat makeup, aku tuh langsung ngepoin video-videonya para beauty blogger. Jadi di situ kita bisa tahu, oh ini makeup worth it to buy, ini makeup bagus, ini makeup jelek atau gimana, kita tahu. Karena kita nggak bisa tester, dan tahu sendiri harga makeup itu mahalnya bukan main ya pemirsa. Udah hidung, mari kita move on to set the face. Aku menggunakan setting powder dari Laura Mercier translucent powder. Yes. Dan aku itu tadi habis makan yang sangat-sangat berminyak, jadi suara gue itu rasanya kayak mau habis gitu. Selalu gue bilang ke diri gue, jangan makan yang gorengan, jangan makan yang berminyak. Biar hidup kamu tuh sehat, biar badan lu tuh sehat. Tapi tetap aja pemirsa, yang namanya lidah gue ini udah terbiasa makan yang gorengan, tetap aja kebobolan. Malah gara-gara kau udah jarang makan gorengan, tiba-tiba makan gorengan, tenggorokan itu langsung sakit loh. Next, biasanya gue itu nggak pakai tway cake, tapi hari ini gue pengen pakai tway cake karena udah lama banget. Aku menggunakan MAC Studio Fix. Kayaknya setiap orang kalau mostly makeup artist ya, mereka tuh
suka banget yang namanya MAC Studio Fix, dan gue akan mengaplikasikannya menggunakan brush. Nah, setelah kita membuat alis, sekarang aku akan mulai melakukan my eye makeup seperti biasa. My darling Morphe X James Charles yang bakal menjadi our star for the eye. And I will take the shade right here, yang ini ya pemirsa, sebagai a transition color. Dan I think kali ini gue bakal membuat eye makeup yang amat sangat simple. Oke, kita fuck, sorry, aku lupa kalau kita itu harus nge-prime mata kita dulu sebelum kita mengaplikasikan makeupnya biar keluar warnanya pemirsa. Aku akan nge-prime menggunakan Mars Concealer, karena kalau nggak di-prime yang ada nanti nggak maksimal, yang ada nanti kalian menghujat aku kan takut dihujat sama kalian. Kenapa sih warganet Indonesia ini suka banget mencari kesalahan orang gitu. Tapi nanti kalau ketemu, kakak aku ngefans, padahal dialah yang selalu memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan hati kalau lagi ada di sosial media. Mari kita bubuhkan atau oleskan di bagian crease kita sebagai transition color. Hari ini gue belum tahu gue bakal ngebuat look seperti apa, tapi yang gue tahu gue hanya ingin menggunakan warna-warna natural. Oke. Terus kita gunakan gerakan memutar pelan-pelan aja. Takes your time pemirsa. Nah, setelah kita mengaplikasikan warna transitionnya, sekarang kita menggunakan warna ini pemirsa untuk bagian kelopak mata kita. Hari ini gue lagi males macem-macem aja sih sebenarnya. Jadi ya, let's make the natural one. Dan yang paling simple. Oke, jadi kita oleskan di seluruh bagian kelopak mata kita. Next, setelah kita menggunakan mengaplikasikan bagian crease dan kelopak kita akan membuat tulang alis kita. Aku akan menggunakan shade right here biar tulang alisku menonjol, karena di bagian kelopaknya aku tidak membuat gemerlap sama sekali. Jadi bagian alisnya bisa kita kasihkan highlight agar terlihat menonjol pemirsa. Look at that, I'm perfect tonight. Pokoknya kalau yang namanya makeup itu kita itu harus sering-sering practice, dan setelah kita practice tangan kita itu akan mulai lihai gitu, jadi lebih terbiasa, dan ide-ide baru, teknik-teknik baru itu akan segera muncul dengan sendirinya. Makanya kalau kalian mau bagus di makeup kalian itu harus sering-sering latihan ya, terus sering-sering ngeliatin teknik-teknik beauty blogger, terus kalian coba-coba, dan terkadang malah kita sendiri loh yang ngebuat trend makeup atau teknik makeup sendiri. Karena teknik makeup itu kan banyak banget macamnya, jadi jangan terpaku hanya dengan satu teknik makeup. Oke, untuk eyeliner bawah gue pengen menggunakan tetap ya shade yang this one biar sama dengan kelopaknya. Coklat-coklat manja kita hari ini pemirsa, tapi warna antaranya aku buat sedikit purple. Nah, gini ya. Oke.
itu terframe gitu. Nah, setelah semuanya terpasang, bulu mata terpasang, eyeliner terpasang, mari kita membuat bronzing manja. Dan bronzing kali ini kita tetap menggunakan Bobbi Brown. Aku menggunakan kuas seperti ini. Kuasku ini apa ya? Masamisuko ya? Yes, Masamisuko. Rekomen banget sih brushnya. Kalau kalian lagi nyari brush, Masamisuko is Alin Lee recommended. Okay. Alin Lee approve gitu sok-sokannya kan. Mari kita bronzing di bagian tulang pipi kita. Karena gue nggak menggunakan apa namanya contour tadi di saat foundation, so it will look a little bit light karena lagi pengen banget gue gimana ya makeup yang full glow tapi tetap simple. Okay. Karena kadang-kadang itu kok kita mengkontur pakai krim gitu lama, tau gak sih pemirsa? Ini kayak makeup yang gimana namanya, complete makeup without contouring itu, without liquid atau cream contouring. Lama-lama gue ngomong makin lama makin melantur ya kan. Oke, terus kita bronze bagian jidat kita agar wajah kita terlihat kecil ya pemirsa. Kalian ngerasa nggak sih, semakin kecil wajah perempuan semakin cantik lah dia. Tapi kayak di kalau nggak salah Jepang atau Cina gitu, kalau semakin kecil kaki perempuan maka dia akan semakin cantik, sampai kakinya diikat gitu, jadi kakinya itu jadi kayak gini, gitu. Terus di tulang ini tonjolkanlah yang harus ditonjolkan dan tutupilah yang harus ditutupi agar kalian tampil prima gitu pemirsa. Oke. Nah seharusnya gue itu pakai highlighter yang agak-agak golden seperti itu, cuman itu ketinggalan di apartemen gue pemirsa. So kita tetap menggunakan highlighter dari BK shade Pearl biar wajah kita seperti mutiara ya guys. Ya enggak sih guys? Oke. Let's the magic happen. Boom. Terus gue kemarin juga ngecek the best makeup gitu, the best highlighter. Banyak lah yang merekomendasikan highlighter Dior. Ntar deh ya gue beli dan kita ngebuat reactionnya. Makanya kalian tuh kalau ada ide langsung aja komen di ruang komentar, karena ruang komentar itu memang dibuat untuk kalian, jadi jangan disia-siakan ya. Terus blush on-nya aku menggunakan Bobbi Brown Coral Tree, dan aku tidak menggunakannya di buah pipi, aku menggunakannya di bagian sini biar semakin tirus. Sebenarnya goalnya untuk menyamarkan warna coklat yang dibuat oleh bronzer sih, jadi agak-agak ngeblas gitu biar nyatu sama warna transition color di mata gue. Nah, gue juga pengen tahu ya pemirsa, kalian itu lebih suka makeup yang putih atau yang agak-agak ngetan gitu? Kalau gue pribadi sih, gue itu lebih suka yang warna-warna ngetan. Nggak tahu kenapa, suka aja. Mungkin karena gue suka traveling kali ya, jadi kayak di luar negeri itu kan standar kecantikan itu kan beragam ya, nggak kayak di Indonesia yang harus putih gitu. Di luar negeri kan warna kulit orang itu kan beragam, jadi standar kecantikannya pun beragam. Yes.
Everything is ready dan sekarang kita tinggal menggunakan lipstick dan gue akan menggunakan lipstick kesayangan gue. Mari kita ambil karena ada di tas gue. Selalu gue bawa kemana aja. MAC Kinda Sexy. Oke, karena matanya udah smoky jadi bibirnya harus kita tone down. Gue suka banget sih makeup gue yang hari ini karena it's really me. Kalau gue ada acara undangan seperti itu, normalnya gue selalu membuat eye makeup seperti ini. Tada! Ready, everything is done. Terakhir kita akan menggunakan apa yang namanya setting spray dari Urban Decay untuk ngeset dan mempertahankan semua yang udah kita buat. Segar banget pemirsa. Nah, itu tadi semua rangkaian makeup yang kita gunakan untuk mendapatkan look seperti ini pemirsa. Semoga kalian suka dengan look yang aku buat kali ini. Smoky eyes with not too much color. Oke, karena udah berapa kali gue membuat makeup color dan kalian sering banget membuat komen-komen yang membuat aku sedih, dan kali ini aku akan membuat kalian senang. Oke, I doing the makeup like it's like a kind of makeup that I will use every time I do my photoshoot in overseas, ya kan? Tapi ternyata belum bisa pergi ke luar negeri untuk liburan dan untuk foto-foto lagi, tapi nggak apa-apa, aku main dengan makeup di sini aja bareng kalian. Nah, mari kita lihat my final thought, my final reaction for L'Oreal Infallible Pro Matte. Oke, ini worth it banget untuk kalian beli karena apa? Satu, high coverage, yes. Dua, nggak retak-retak. Sejauh ini gak ada retak-retaknya. Tiga, gampang banget kalian blend tanpa kalian harus kayak nge-layer gitu. Cukup satu layer, everything is perfect, ya kan, seperti yang kalian lihat seperti ini. Terus untuk ketahanannya aku belum tahu karena aku baru saja menggunakannya pemirsa. Aku nggak pergi keluar untuk ngecek apa sih ketahanannya, tapi ini sangat-sangat recommended. Dan apabila aku disuruh untuk memberikan nilai 1-10, seperti yang kalian tahu, cara aku memberi nilai itu tidak tergantung dengan harganya. Yang aku nilai itu tergantung dengan performanya, ya. Dan harga dan nilai yang aku berikan kepada L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation ini adalah 8. Karena apa? Karena ini benar-benar worth it untuk kalian beli. Cocok banget untuk kalian bawa kemana-mana karena ini I just love it. Okay, next, the Maybelline Fit Me Concealer. This one is magic, okay? Benar-benar kalau kalian menggunakan concealer dari Maybelline ini, kalian tidak akan yang namanya kecewa karena concealer dari Maybelline ini benar-benar bisa menyamarkan garis hitam di bawah mata kita. Itu tergantung karena biasanya kan kita kurang tidur, jadi itu bawah mata kita pasti nggak karuan. Tapi dengan Maybelline Fit Me Concealer ini semuanya akan terhempaskan, hilang begitu saja, dan benar-benar high coverage, makanya bisa menghilangkan warna. Terus kalau gue boleh kasih nilai juga untuk Maybelline Fit Me Concealer, I also give it 8 karena memang bagus banget dan sangat-sangat worth it untuk kalian beli. So these two girls have the same score. I really love these two. Kalau gue mau traveling atau pengen sesuatu di dalam tas gue, tetap ini yang pasti akan gue bawa. Dan paling penting lagi, harganya sangat-sangat murah. Yes, kita udah di akhir dari video ini. Anyway, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video makeup gue kepada teman kalian atau kepada saudara kalian. Pokoknya share aja biar semakin banyak yang nonton dan gue semakin semangat. Dan setelah kalian subscribe, jangan lupa kalian tekan tombol lonceng biar kalian menjadi orang pertama yang diberi notifikasi sama YouTube di saat gue mengupload my YouTube video. Anyway, thank you so much for you guys who watching from beginning until the end, and I will see you in my next video. Bye!